warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaningsi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi operasi perkalian 2 matriks di kelas 11 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video kegiatan praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Oke, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibandingkan yang panas-panas gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk hari ini. Duduk siap. Untuk belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Walaupun cuacanya panas, kita belajar di siang hari. Insya Allah tidak memutuskan semangat belajar kalian ya, walaupun belajar matematika di siang hari. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Oke, untuk kelas 11 bahasa, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua ya. Berarti ada berapa nih? Ada 20 ya? Iya, Bu. Oke, sudah kita cek. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memulai pembelajaran juga, Ibu akan cek untuk kebersihan kelas. Ya, ingat kata Ibu apa waktu itu? Yang sering Ibu katakan? Jangan membuang sampah di dalam kelas. Ibu, saya informasikan untuk selain kebersihan kelas, kalian harus membawa handphone. Pada bawa handphone semuanya? Bawa. Kemudian kelengkapan belajarnya, bawa alat tulis, kemudian bawa buku catatan latihannya? Bawa. Ya. Oke, pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran perkalian 2 matriks, Ibu mau mengulas kembali materi sebelumnya nih terkait penjumlahan matriks. Ya, di sini ada siapakah yang masih ingat syarat dari suatu matriks dapat dijumlahkan? Nasya, Bu. Oke, silakan Nasya. Syarat dua matriks dapat dijumlahkan. Yang pertama adalah kedua ordonya harus sama, dan yang kedua dijumlahkan dengan elemen yang sontak. Oke, kita kasih close dulu biar Nasya. Jadi betul ya, jadi syarat suatu matriks dapat dijumlahkan. Yang pertama, apa tadi kata Nasya? Kedua Kedua ordonya harus sama. Yang kedua, dijumlahkan Dijumlahkan dengan elemen yang sontak. matriksnya dijumlahkan dengan posisi yang Sontak. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian atas, apakah bisa dipasangkan jika posisi ibu kartunya seperti ini? Tidak. Tidak. Bagaimana untuk hijau? Tidak juga. Tidak juga ya. Kenapa untuk yang merah tidak bisa dipasangkan? Yang menjawab, silakan. Mira, silakan berdiri Mira. Angka kedua dari kartu pertama berbeda dengan angka pertama dari kartu kedua.
Oke, untuk yang merah berapa angkanya? Angka yang dari kartu pertamanya? Angka pertama dari kartu ke pertama dengan angka Pertama dari kartu ke 2. dua, angkanya berapa dari kartu pertama? 4. Nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh Mira. Kasih plus dulu untuk Mira. Ya. Ini jadi tidak bisa dipasangkan karena berbeda. Jadi tadi syaratnya harus sama. Apa yang sama? Yang tadi angka kedua dari kartu pertama itu harus sama dengan angka pertama dari kartu kedua. Sedangkan ini berbeda angkanya. Ini 14, ini 42. Maka tidak bisa dipasangkan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan pembelajaran problem based learning atau memecahkan suatu masalah, gitu ya, hal Ibu harapkan kalian mampu yang pertama nanti menganalisis suatu permasalahan kontekstual atau bentuk soal cerita yang bisa diselesaikan dengan operasi perkalian 2 matriks dengan tepat. Di sini ada manfaat penerapan perkalian 2 matriks dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Contohnya apa? Nah, di sini manfaat penerapan perkalian 2 matriks, misalkan kita bisa untuk menentukan total harga suatu belanjaan. Nanti setelah ini kita ada pretest. Jadi nanti akan Ibu jelaskan lagi. Jadi untuk materi perkalian 2 matriks ini yang sudah tadi kalian sedikitnya Ibu singgung juga. Jadi nanti kita akan belajar perkalian 2 matriks dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya. Jadi soal yang disajikan nanti dalam bentuk soal cerita. Nanti kalian selesaikan dengan langkah-langkah atau penyelesaian dengan cara perkalian 2 matriks. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu mau melakukan pretest dulu. Sudah ya, handphonenya dikeluarkan. Nah, untuk linknya, link kuisisnya sudah Ibu kirimkan lewat Nita, perwakilan kelasnya. Nanti Nita akan share di grup kelasnya. Sudah bisa ya dibuka semuanya? Oke, kita mulai. Untuk pretest ini kasih waktu 5 menit mengerjakan soal pretestnya. Kita mulai dari sekarang. Diletakkan kembali di tasnya masing-masing atau di bawah kolong mejanya, boleh silakan simpan dulu ya. Oke, kita fokus lagi ke depan, kita lanjutkan ya. Setelah Ibu kita tadi menyelesaikan pretest kalian, nah nanti ini untuk ngecek nih kemampuan awal kalian itu untuk mengikuti materi ini sejauh mana persiapannya. Jadi yang sudah Ibu singgung juga, materi hari ini yang perkalian 2 matriks. Nanti kalian disajikan sebuah soal cerita di mana nanti penyelesaiannya ya sesuai judulnya, maka dengan cara dikalikan untuk penyelesaiannya. Nah, lalu nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti ada kertas papan yang sudah Ibu sediakan berikut spidol di mejanya masing-masing. Nanti kalian diskusikan, kemudian kalian dituliskan di kertas karton, baru nanti setelah itu kalian diskusikan ke depan atau kita ada perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. Lanjut setelah pretest. Nah, di sini sebelum kalian mengamati suatu video, Ibu akan membagikan AKPD-nya dulu. Tapi sebelum Ibu juga membagikan AKPD, kalian kan sudah dibagi kelompok ya di pertemuan sebelum-sebelumnya juga. Nah, di sini kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Maka selanjutnya Ibu akan membagikan AKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Sudah ya semuanya bagian AKPD-nya? Oke, untuk sekarang boleh tuliskan dulu identitasnya. Tuliskan dulu identitasnya untuk nama anggotanya siapa saja gitu ya. Kemudian dan kelasnya, jangan sampai lupa, khawatir tertukar dengan kelas yang lain. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita fokus lagi ke depan. Kalian perhatikan bagaimana kita simak dulu di video yang ada di depan. Ya, sebenarnya untuk permasalahan yang disajikan dalam video, Ibu sudah tuangkan juga ke dalam LKPD di dalam
tulisan atau bentuk soal tertulis, gitu ya. Tapi lebih menariknya Ibu sajikan dalam bentuk video di sini. Kalian sekarang perhatikan dulu video pembelajarannya. Kemudian kalian ingat-ingat nih apa yang biasa ya, apa yang kalian ketahui, yang tanyakannya apa. Oke, sebentar Ibu klik dulu. Oke, videonya selesai. Oke, kalian bisa untuk lebih jelasnya bisa dilihat di LKPD masing-masing yang sudah Ibu sajikan di dalam LKPD-nya. Di situ juga sama. Oke, setelah kalian mengamati video yang sudah Ibu tampilkan di depan, nah di sini ada pertanyaan pertama. Apa yang kalian ketahui tentang permasalahan yang sudah Ibu sajikan dalam bentuk video tadi? Ada yang memberikan pendapat? Silakan. Nasya, silakan. Nasya berdiri. Telah kita ketahui dari permasalahan tersebut adalah jumlah harga dari handphone, harga dari komputer, dan harga dari sepeda motor, sama unitnya. Unitnya? Iya. Unitnya berapa saja? Kalau buat cabang pertama membutuhkan 7 unit handphone, Oke, kemudian 8 unit komputer, 8 unit dan komputer. 3 unit sepeda motor. 3 unit sepeda motor. Kemudian cabang kedua. Cabang kedua membutuhkan 5 unit handphone, 6 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Oke, unit sepeda motor. Kasih plus dulu buat Nasya ya. Oke, betul. Nah, ini ya yang diketahuinya kan ini ya. Rinciannya seperti yang dalam bentuk tabel. Jadi ada suatu perusahaan dia mau membuka 3 cabang. Di mana cabang yang pertama yang dibutuhkan itu ada handphone, komputer, dan sepeda motor. Nah, masing-masing cabangnya dia membutuhkan beberapa unit, ya, seperti yang tertera di dalam tabel ini. Kemudian untuk harga satuannya, harga satuan unitnya di sini juga tertera. Untuk handphone itu harganya 2 juta, harga persatuan komputernya adalah 5 juta, dan sepeda motor harganya 15 juta. Ya, 15 juta rupiah. Yang kedua, apa yang menjadi pertanyaan dari permasalahan tersebut atau apa yang ditanyakannya? Silakan, siapa yang memberi tanggapan? Sa, silakan Sa, berdiri Sa. Yang ditanyakannya biaya pengadaan barang tiap cabang sama total biaya pengadaannya Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah tiap cabang. harga atau biaya tiap cabang. cabang. Dengan yang keduanya total Biaya. biaya keseluruhan. Betul ya? Kasih dulu buat Elsa. Oke ya. Apa yang disampaikan oleh Dimas tadi? Jadi langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan ada bentuk suatu soal cerita seperti yang tadi yang ditampilkan dalam video, maka bisa diubah dalam bentuk atau disajikan ke dalam bentuk tabel. Maka selanjutnya setelah dalam bentuk tabel, maka kita bisa ubah lebih gampang ke dalam bentuk matriks. Nah, karena ini materi perkalian matriks, ya otomatis penyelesaiannya juga dengan cara mengalihkan. Apa yang dikalikan tadi kata Dimas? Baris dan Baris dengan kolom. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk menyimpulkan solusi ya seperti tadi, karena sudah kalian ubah dalam bentuk matriks, kalian ubah dalam bentuk tabel, kemudian matriks dikalikan, maka akan ketemu dengan solusinya nanti. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Dimas ini sudah terjawab oleh Dimas tadi. Nah, maka selanjutnya kalian setelah ini kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, soal yang sudah disajikan ke dalam bentuk tabel tadi. Berarti ada 2 pertanyaan. Ya, tadi kan apa yang ditanyakan yang pertama? Harga atau biaya tiap cabang. Yang kedua, biaya ke total. biaya total keseluruhan. Tuh, silakan
dilengkapi. Kemudian setelah LKPD-nya dilengkapi, kalian sajikan di dalam kertas karton yang sudah ibu sediakan. Ya, berikut juga dengan spidol berwarnanya. Dibuat menarik mungkin. Jadi nanti ada setelah kalian selesai, nanti kita presentasi perwakilan kelompoknya. Ya, oke. Nanti jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan langsung ke ibu. Ya, silahkan angkat tangan dulu, baru ibu nanti akan bantu. Silahkan. Dari LKPD-nya sendiri ada yang mau bertanya? Dari LKPD-nya ada yang bertanyakan? Oke, untuk sementara tidak ada ya. Ibu kasih waktu 10 menit dulu untuk diskusinya. Nanti kalau untuk kurang, nanti kita akan panjangkan lagi ya, untuk diperpanjang lagi. Oke, untuk waktu diskusinya Ibu mulai dari sekarang. Silahkan dimulai. Paham nggak, Nasya? Berdasarkan masalah di atas, informasi apa saja yang kalian ketahui atau kalian peroleh? Apa yang informasi yang tabel pertama ya? Tabel pertama apa sih? Informasi terkait apa? Yang dibutuhkan oleh siapa? Nah, ya, coba dituliskan apa saja. Nanti butuhnya apa aja yang coba. Nah, itu. Oke, begitu juga untuk tabel 2 ya. Untuk tabel 2 juga sama. Apa yang kita lakukan? Apa yang informasinya? Tabel 2 terkait apa? Harga per unit handphone, komputer dan sebagainya. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Oke, ini masa apa ini? Ini apa ini? Ini dibuat semenarik mungkin, boleh ya, mau dihias, yang pintar menggambar silahkan dihias. Oke, waktunya sudah habis. Sudah semua ya? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Oke, untuk kelompok yang pertama. Oke, silakan nanti kelompok Elsa
perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan perkalian dua matriks menentukan total biaya pengadaan peralatan setiap cabang. Di sini yang diketahuinya cabang 1 unit handphone 7, komputer 8, dan unit sepeda motor 3. Cabang 2 unit handphone 5, komputer 6, sepeda motor 2. Cabang 3 handphone 4, komputer 5, sepeda motor 2. Harga handphone 2 juta, harga komputer 6 juta, harga sepeda motor 15 juta. Yang ditanyakan adalah total biaya pengadaan peralatan setiap cabang. Langkah pertama memisahkan matriks. Yang didapat adalah A sama dengan ordonya 3 kali 3, 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Dan B ordo 3 kali 1, 2, 5, 15. Untuk menentukan total biaya pengadaan peralatan tersebut, kita peroleh sebagai berikut. Cabang pertama total biaya sama dengan 7 unit handphone dikali 2 juta, ditambah 8 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 3 unit sepeda motor dikali 15 juta, maka diperoleh 99 juta. Cabang kedua 5 unit handphone dikali 2 juta, ditambah 6 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 2 unit sepeda motor dikali 15 juta, maka diperoleh 70 juta. Cabang ketiga 4 unit handphone dikali 2 juta, ditambah 5 juta komputer ditambah 5 unit komputer dikali 5 juta, ditambah 2 unit sepeda motor dikali 15 juta, maka didapat 63 juta. Jadi total biaya pengadaan peralatan di setiap cabang adalah cabang pertama 99 juta, cabang kedua 70 juta, dan cabang ketiga 63 juta. Wah, luar biasa. Kita kasih plus dulu buat kelompoknya Elsa ya. Oke, karena untuk permasalahan yang pertama itu terkait biaya dari tiap cabangnya. Kan tadi ada 3 cabang ya. Cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga. Nah, setelah melalui proses penyelesaian dari awal apa yang diketahui sampai dengan proses pengaliannya. Pengaliannya bagaimana nih pengalikannya? Dari setiap jumlah unit sama harga. Harga atau dari, kalau untuk dilihat dari matriksnya berarti dari Baris setiap perkaliannya bagaimana? dari baris dan kolom. Baris dikalikan dengan kolom. Nah, maka didapatlah harga tiap cabangnya ya. Cabang pertama ternyata 99 juta, biayanya cabang kedua 70 juta, dan cabang ketiga adalah 63 juta rupiah. Oke, dari kelompok yang tidak presentasi ke depan, silakan. Ada yang memberikan tanggapan? Cukup? Ada yang soal perhitungan tidak? Tidak. Sama tidak dengan kalian yang menyelesaikan soal yang pertama? Dan tidak ada pertanyaan? Ibu cukupkan untuk kelompok Elsa. Kasih plus dulu buat kelompok Elsa. Sudah bagus ya? Oke, silakan Elsa, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Elsa sudah luar biasa, ya. Oke, kelompok selanjutnya. Ada yang mau presentasikan untuk permasalahan yang kedua? Kelompok 4. Kelompoknya Nasya, silakan. Kasih plus dulu buat kelompoknya Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan kelompok 4 akan presentasikan tentang total biaya pengadaan keseluruhan. Oke, silakan kelompoknya Nasya. Jadi yang diketahui dari cerita tersebut adalah harga per unit dan jumlah unit yang dibutuhkan. Harga per unitnya adalah untuk handphone 2 juta, untuk komputer 5 juta, dan untuk sepeda motor 15 juta. Jumlah unit yang dibutuhkan, cabang pertama membutuhkan 7 unit handphone, 8 unit komputer, 3 unit sepeda motor. Cabang kedua membutuhkan 5 unit handphone, 6 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Cabang ketiga membutuhkan 4 unit handphone, 5 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Langkah pertamanya, pada tabel 1 di atas akan kita ubah dalam bentuk matriks. Untuk tabel pertama dinotasikan menjadi
matriks A, tabel kedua dinotasikan dengan matriks B. Setelah itu dikalikan. 7 dikali 2 tambah 8 dikali 5 ditambah 3 kali 15, hasilnya 99 juta. Maka total biaya keseluruhannya diminta sebesar 232 juta. 232 juta rupiah. Iya. Oke, kasih plus dulu buat kelompok yang Nasya ya. Ada tanggapan dari kelompok lain terkait penjelasan atau paparan dari kelompoknya Nasya dari kelompok 4? Silakan. Cukup? Oke, kita cukupkan kasih plus dulu buat kelompoknya Nasya. Oke, kasih plus dulu. Oke, silakan ditutup untuk kelompoknya Nasya. Terima kasih, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari tadi kelompok-kelompok yang sudah maju ya, dan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah maju itu sudah sangat baik. Walaupun memang tadi ada beberapa kurangnya. Nah itu bisa jadi buat bahan buat evaluasi. Gitu ya ke depannya supaya kalian pada saat presentasi bisa lebih baik lagi. Oke. Nah di sini setelah coba yang akan ibu sampaikan, apakah sama penyelesaian ibu dengan penyelesaian dengan hasil diskusi masing-masing kelompok? Nah di sini ya sama ya untuk matriks A-nya. Jadi setelah kalian tadi didapatkan tabel, diubah ke dalam bentuk matriksnya. Nah matriks untuk tabel yang pertama itu disimbolkan dengan variabel A, di mana ordonya berapa? 3 kali 3. Nah ini ya anggota atau elemennya sama. Kemudian untuk yang matriks B-nya itu katanya untuk yang mempresentasikan tabel kedua atau apa tadi tabel kedua itu harga per unitnya. Nah di sini juga tabelnya ordonya berapa kali berapa? 3 kali 1. Kemudian setelah kalian misalkan matriks A dan B, ya tinggal kalian kalikan karena kita mau mencari biaya, total biaya, maka harus dikalikan. Nah untuk cabang pertama maka tinggal dikalikan baris pertama dengan apa pengalinya kalau untuk cabang pertama? Baris pertama dengan kolom pertama. Nah maka didapatlah totalnya sebesar 99 juta. Sama ya? Sama. Untuk terakhir cabang ketiga berarti pengalinya bagaimana? Baris ketiga dan kolom Baris ketiga dengan kolom pertama. Maka didapatkan totalnya sebesar 63 juta rupiah. Nah total biayanya. Nah maka bagaimana untuk menentukan total biaya? Maka tinggal kita jumlahkan, betul. Dari mana jumlahkannya? Seluruh mana? Seluruh cabang. Cabang 1 tambah cabang 2 tambah cabang 3 tambah cabang 3 maka didapat totalnya 232 juta rupiah. Sama dengan kelompoknya Nasya tadi? Sama, Bu. Sama ya. Berarti apa yang telah kalian selesaikan atau kalian dapat itu betul hasilnya. Seperti itu. Nah setelah kalian tadi ya sudah presentasi, boleh untuk lembar kertas kartonnya dikumpulkan ke depan semuanya. Kelompok Nita sudah, kelompoknya Selvin sudah, kelompoknya Bila sudah, terakhir kelompoknya Faid. Oke sudah lengkap ya semuanya. Oke selanjutnya kerjakan soal evaluasi yang ini ya. Ini soal evaluasi juga terdapat di LKPD kalian. Di halaman paling terakhir, di lembar terakhir, di situ bisa kalian lihat. Di situ ada soalnya. Sama seperti yang ibu tampilkan di layar di sini ya. Nah ibu kasih waktu 10 menit. Ini hanya ada satu soal. Nah, ini terkait Bu Ani nih. Dia pengusaha makanan kecil gitu ya. Dia mengirimkan makanannya ke beberapa kantin. Ya pertanyaannya di sini ada 2. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kita mulai dari sekarang. Silahkan kerjakan masing-masing.
bisa dikumpulkan juga. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan. Tiap kelompok ada 4. Jadi, Ibu pengen tahu kalian bisa tidak menyimpulkan apa sih yang telah kita pelajari hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, untuk yang pertama ya, sesuai apa yang tadi Ibu tanyakan, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Pak I, boleh silakan Pak I, berdiri. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah cara mengalihkan dua materi. Cara mengalihkan 2 matriks. Kemudian ada lagi? Sudah. Sudah? Aplikasinya ada nggak? Oh, ada. Apa aplikasinya? Menentukan harga satuan sama harga keseluruhan. Untuk menentukan harga satuan bukan tadi. Bersama. Nah, boleh bukan satuan, tapi kalau misalkan mendirikan suatu perusahaan, berarti kita mencari Harga bersama. harga tiap cabang atau per cabangnya boleh. Kemudian bisa juga mencari biaya total keseluruhannya. Betul. Ada lagi Faid? Tidak bisa nggak tadi mengerjakannya Faid? Bisa. Bisa ya. Oke, kasih plus dulu buat. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan jika dituangkan dalam bentuk soal cerita? Silakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, Dimas. Silakan Dimas. Pertama-tama kita membuat tabel dulu, Oke, dibuat tabel. Selanjutnya, lalu kita buat sebuah matriks. oke, dibuat dalam bentuk matriks. Selanjutnya, Lalu dikalikan, dikalikan. Bagaimana mengalikannya, Dimas? kalikannya dengan baris, kalikan baris dengan kolomnya. Betul. Ada lagi? Gak ada, Bu. Banyak. Oke, kita kasih plus dulu buat. Oke, yang terakhir. Nah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Siapa yang memberikan tanggapan atau kesan-pesannya pelajaran hari ini bagaimana? Oke, siapa? Ya, Bu. Mira, silakan Mira berdiri. Boleh kasih plus dulu buat Mira nih biar semangat ya. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui cara menghitung perkalian 2 matriks, dan kalau kita mau punya usaha kita bisa tahu menghitung pengeluaran yang akan kita keluarkan di setiap cabang yang kita punya. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, luar biasa ya dari penjelasan yang ada ya. Menurut Mira berkesan gitu bagaimana kalau misalkan Mira mau mendirikan suatu sebuah perusahaan, jadi Mira tahu total biaya untuk pengeluarannya berapa. Nah tadi Ibu udah beberapa Ibu catat nih, ada teman-temannya lagi presentasi tapi ada yang ngobrol, ada yang asik sendiri gitu ya. Nah Ibu harapkan untuk di pertemuan berikutnya jangan sampai ada yang seperti itu lagi ya. Nah, tapi untuk keseluruhan sudah cukup baik. Nah nanti untuk di pertemuan berikutnya, nah kita akan membahas terkait materi apanya? Determinan matriks. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait determinan matriks, gitu ya. Bagaimana untuk determinan matriks yang order 2x2? Nah, kita akan mempelajarinya di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu Ibu akan ngasih tugas juga untuk di rumah. Kita tadi kalian mengerjakan soal hanya 1 soal ya. Nah ini kan? Iya. Nah nanti di pertemuan untuk di soal di rumah untuk oleh-oleh kerjakan yang soal nomor 1. Ini yang ini ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing per individu, kerjakan di rumah. Nanti akan Ibu cek di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Karena pembelajaran ini sudah selesai juga secara keseluruhan kita sudah bahas, maka tinggal Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.